Para jenius seperti Thomas Alva Edison dengan penemuannya di bidang lampu pijar, James Watt yang mengawali revolusi industri melalui penemuan mesin uap, Isaac Newton dengan hukum gaya gravitasi bumi hanya gara-gara kejatuhan buah apel, Albert Einstein, Stephen Hawking, Steve Jobs, dan para penemu lainnya mampu melakukan perubahan radikal dalam kehidupan ini bukan karena keajaiban dari langit yang datang tiba-tiba, tapi itu adalah buah dari kerja keras dan dari keterampilan berpikir secara cerdas. Apa saja keterampilan berpikir dari para tokoh jenius tersebut yang bisa kita pelajari? Nah, edisi kali ini kami akan menyingkap rahasia terbesar cara berpikir orang jenius. Otak itu seperti otot yang perlu selalu dilatih dan distimulasi. Nah, untuk melatih dan menstimulasi kemampuan berpikir, kita perlu menguasai serta membiasakan menggunakan 3 keterampilan berpikir. Pertama, berpikir taktis. Kedua, berpikir metodologis. Ketiga, berpikir kreatif imajinatif. Level pertama adalah berpikir taktis. Berpikir taktis merupakan upaya mengarahkan proses berpikir, bertindak cepat dan efektif secara terfokus, terukur, dan terarah langsung menuju objek tertentu. Taktis ini menunjukkan kecekatan dan keterampilan mengelola pemikiran untuk bertindak cepat, tepat dalam memproses suatu rangsangan yang dihadapi. Cara melatih berpikir taktis yaitu dengan cara bertanya, agar partisipasi intelektual emosional terlatih mengamati suatu objek sasaran. Seperti bertanya kenapa biaya pendidikan kian hari kian mahal. Apa penyebabnya? Keterampilan berpikir selanjutnya adalah berpikir metodologis. Berpikir metodologis mengandung arti kemampuan menyusun kerangka berpikir secara step by step atau menyusun prosedur kerja otak bagaimana cara menggerakkan proses penalaran dan tindakan efektif dalam proses pokok masalah, sehingga dapat mengurai, menyusun, menimbang, dan memecahkan pokok masalah dalam bentuk pola tindakan. Untuk melatih keterampilan berpikir metodologis adalah dengan cara analisis, sintesis, dan evaluasi, serta perpaduan di antara ketiganya. Keterampilan berpikir analisis bisa dilatih melalui cara mengurai unsur atau komponen tertentu, mengidentifikasi pokok masalah seperti kita analisis tentang negara. Apa yang dimaksud dengan sebuah negara? Kemudian kamu bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk sebuah negara seperti wilayah, ada rakyat, serta pemerintahannya. Sintesis adalah kegiatan berpikir logis yang melakukan penggabungan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun satu pandangan atau satu konsep. Sintesis dalam filsafat merupakan kombinasi bagian atau elemen untuk menghasilkan pandangan atau sistem yang lebih lengkap atau sempurna. Contoh, bagaimana wujud negara yang paripurna? Atau bagaimana cara agar biaya pendidikan menjadi murah? Dengan begitu, kita akan distimulasi untuk merangkai, menyusun beberapa bagian-bagian untuk membuat susunan itu tampak menjadi sempurna. Selanjutnya, level tertinggi adalah berpikir kreatif dan imajinatif. Berpikir kreatif dan imajinatif adalah kemampuan seseorang untuk mengasah kekuatan kreatif dan imajinatifnya dalam menciptakan hal-hal baru. Tak salah apabila orang berpikir kreatif selalu diikuti pula dengan kemampuan imajinasi yang tinggi. Thomas Alva Edison dengan penemuannya di bidang lampu pijar, James Watt si penemu mesin uap dan mengawali revolusi industri, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Steve Jobs, dan para penemu besar lainnya adalah hasil kerja dari imajinasi dan kreativitas. Imajinasilah yang mendorong kita maju sebagai suatu spesies. Imajinasi meluaskan dunia kita dan membawa kita pada gagasan-gagasan baru, penciptaan dan penemuan, serta peradaban-peradaban baru. Namun, mengapa kemampuan untuk berimajinasi berbeda-beda setiap manusia? Bisakah kita melatih diri untuk
jadi lebih imajinatif. Nah, di sini sains membawa beberapa jawaban berdasarkan pada 3 tipe imajinasi yang berbeda tapi saling kait mengait. Pertama adalah imajinasi kreatif. Imajinasi kreatif adalah apa yang biasa kita anggap sebagai kreativitas dengan K besar, ya. Mengubah opera atau menemukan inovasi. Ini berbeda dengan kreativitas sehari-hari, misalnya memiliki solusi imajinatif untuk masalah rumah tangga atau membuat kerajinan. Jadi, bila Anda ingin menulis karya besar, maka perbanyaklah sisi brainstorming bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan. Perbanyaklah menulis kreatif, yang itu bisa membantu Anda menemukan gagasan-gagasan baru dan segar. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membantu Anda memilih gagasan yang bagus atau melahirkan ide-ide yang cemerlang. Untuk hal itu, riset sudah menunjukkan sebenarnya syarat pertama yakni pengalaman dan ketekunan. Jadi, makin lama kita bekerja dan berpikir dalam satu bidang serta mempelajari bidang tersebut secara tekun, maka Anda akan semakin intuitif dan menemukan gagasan-gagasan baru, dan secara analitik akan menentukan gagasan-gagasan yang lebih tepat. Jadi Pablo Picasso memberi saran, pelajarilah aturan seperti seorang profesional sehingga Anda bisa melanggarnya seperti seorang seniman. Yang kedua adalah imajinasi fantastis. Bagi banyak orang, kemampuan untuk benar-benar tenggelam dan larut dalam sebuah gagasan adalah kunci untuk menyelesaikan proyek kreatif yang sukses. Untuk itu, Anda membutuhkan yang namanya ilmuwan sebagai imajinasi fantastis. Ini bisa dilihat dari kecenderungan berhayal dan membayangkan imajinasi secara liar. Namun, mengingat imajinasi fantastis bisa membuat kita bengong di siang bolong dan mengalihkan Anda atau kita dari kewajiban sehari-hari. Hal tersebut tidak tampak seperti kemampuan yang diinginkan pada pandangan pertama. Riset menunjukkan bahwa anak-anak yang didorong oleh orang tua untuk berpartisipasi dalam permainan pura-pura, bermain peran, itu memiliki tingkat kecenderungan fantasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Kita harus betul-betul selalu terus mengeksplorasi imajinasi kita. Karena seperti apa yang dikatakan Einstein, tanda sejati kecerdasan bukanlah pengetahuan, melainkan imajinasi.